Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama IQDai Official, yang dimana sudah sekian purnama tidak membuat konten lagi. Kali ini saya akan membahas mengenai apa saja sih yang ada pada aplikasi Microsoft Office, ya lebih khususnya Microsoft Word. Tapi rasanya kurang afdol ya kalau kita tidak tahu apa sih itu Microsoft Word. Microsoft Word adalah sebuah program atau aplikasi dari Microsoft Office yang sering digunakan untuk mengelola teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain-lain. Nah, aplikasi ini cocok banget buat kalian yang suka membuat sebuah karya sastra, seperti halnya novel, cerita pendek, dan bla bla. Banyak sih aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata, tapi untuk Microsoft Word ini sudah mendunia karena untuk aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Nah, sekarang kita lihat yang ada dalam aplikasi ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Quick Access Toolbar, yang kedua ada Title Bar, yang ketiga ada Window Management, keempat Ribbon, kelima ada Ruler, keenam ada Worksheet, ada Cursor, ada Status Bar, dan yang terakhir ada Page View. Oke, kita telusuri satu persatu. Yang pertama di sini ada Quick Access. Quick Access itu biasanya di sebelah sini, di ujung kiri atas. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kadang ada 5 mungkin kalau beda tipenya. Ini ada yang 3, ada yang 4 juga. Kebetulan untuk yang satu ini Microsoft Office 2010 ini ada 5 ya. Yang pertama ada gambar Microsoft Word. Ini kalau kita klik akan muncul beberapa pilihan yang ini sesuai dengan yang ada di sebelah kanan ini fungsinya ya. Restore, minimize, maximize, and close. Oke, di sebelah kanannya di sini ada tombol save. Ini untuk mempermudah kita menyimpan file ya. Ada cara yang lain, mungkin itu akan dibahas di bagian yang lainnya ya. Tapi untuk yang satu ini adalah quick access, yang dimana kita bisa mengklik satu tombol untuk sebuah fungsi yang cukup ribet gitulah. Jadi untuk mempermudah dan mempercepat akses gitu. Nah, untuk yang sebelah kanannya di sini ada undo ya, bukan adu. undo jadi fungsinya untuk mengembalikan atau mundur satu perintah ke belakang ya. Ketika kita melakukan sebuah perintah tetapi kita ingin kembali ke perintah sebelumnya, kita tinggal tekan atau klik tombol ini, atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl Z. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada redo, undo. Di sini ada redo. Kalau redo itu kita melangkah satu perintah ke depan. Kalau tadi ke belakang, nah kalau ini ke depan. Tetapi kalau kita sudah melakukan perintah sebelumnya, kalau kita sudah undo,
Nah, untuk kembali lagi ke depan kita pakai redo. Oke, di sebelah kanannya lagi, di sini ada customize quick access toolbar, yang dimana ketika kita klik di sini akan muncul beberapa pilihan. Nah, ini kalian bisa menambahkan tombol-tombol yang lainnya ya, quick access, jadi akses cepatnya. Yang ini sudah ada nih tanda checklist, save. Nah, save yang ini, undo, redo. Nah, untuk yang satunya lagi kalian bisa menambahkan yang lain. Ini bisa lebih dari satu ya. Misalkan kita pilih new. Nah, nanti akan muncul di sini sebuah tombol new. Ketika klik di sini kita akan membuka file baru lagi. Nah, kalau seandainya ingin di close ya tinggal klik kanan, pilih yang remove from quick access toolbar. Nah, nanti akan hilang. Kita coba yang lainnya ya. Ada open. Kita bisa tambah lagi. Quick print, ada email, quick print, nanti akan muncul logo-logo seperti ini. Spelling, grammar, terus draw table. Nah, ini lebih simple ya. Kalau ingin ngeprint langsung klik ini. Tapi ada cara lain juga lah. Oke. Next. Nah, baiklah. Ini yang kedua adalah title bar, yang dimana letaknya ada di tengah-tengah dan paling atas. Kayak seorang raja ya di atas. Nah, di sini ada tulisan dokumen 1. Biasanya kalau kita membuat sebuah file baru akan muncul defaultnya seperti ini. Dokumen 1. Kalau kita sudah ada dokumen 1, kita open yang baru lagi atau file new lagi, nanti akan berubah menjadi dokumen 2. Kita juga bisa merubah ini yang awalnya dokumen 1 menjadi nama file yang akan kita garap untuk mempermudah pencarian. Kalau seandainya kita ingin melanjutkan proyek ya tinggal cari aja namanya. Untuk menggantinya kita nggak bisa klik 2 kali di sini ya, tetapi kita harus menyimpan dulu filenya. Cara menyimpannya kita bisa tekan tombol Ctrl S, atau bisa juga kita pakai bagian yang tadi ya, di quick access. Di sini ada save, logo save, tinggal klik aja. Nah, nanti akan muncul jendela baru. Nah, di jendela ini kita bisa mengganti namanya, misalkan namanya sudah. Nah, sekarang kita bisa tentukan lokasinya, mau disimpan di mana. Apakah disimpan di desktop, di dokumen, download, bebas lah, terserah kalian. Ya. Kita coba simpan di D aja, biar cepat di D. Namanya Kyodai. Nah, kalau sudah tinggal klik tombol save. Nah, sekarang kita lihat namanya berubah di Kyodai. Selain itu ada bagian ini ya, bagian title bar. Ini masih bagian title bar juga ya. Kita bisa memindahkan lokasi dari Windows ini. Kita bisa klik, tahan, dan geser-geser. Ini bisa berubah tempatnya, pindah tempatnya. Nah, kalau kita ingin setengah tampilan, kita tinggal klik, geser sampai ke tepi kanan. Nah, nanti akan muncul sebagian di sini. Nah, untuk yang lainnya kita bisa membuka di sebagian layarnya untuk proyek yang lain, misal Windows Explorer ini. Ya,
Jadi kita bisa menggunakan satu layar untuk dua aplikasi sekaligus ya. Itu enaknya pakai Windows jendela ya. Jadi yang dimaksud dengan jendela itu ya kotak seperti ini. Sama halnya jendela, bisa dibuka, bisa dilihat, bisa dipindah. Enggak. Next, selanjutnya di sini ada Windows Management, yang dimana sesuai dengan namanya kita bisa mengatur tampilan dari Windows Microsoft Word ini. Nah, di sini ada minimize ya. Fungsi dari minimize kita bisa memperkecil, bukan memperkecil ya, jadi lebih ke menyembunyikan tampilan dari Windows ini. Coba kita klik, nanti dia akan hilang. Bukan hilangnya, tapi bersembunyi di sebelah sini. Nah, untuk memunculkannya lagi, kita bisa klik logo Windows, logo Word ini. Nah, muncul. Oke, di sebelah kanannya di sini ada Restore Down, yang dimana restore itu mengembalikan ukuran ke semula ya. Jadi si ukurannya itu diperkecil lagi, restore down. Segini defaultnya. Nah, untuk layar penuh kita bisa klik yang ini, maximize. Nanti ketika diklik, tampilan jendelanya akan full lagi. Oke, selanjutnya di sini ada tanda X. Ini namanya close, tombol close ya, fungsinya untuk menutup aplikasi Microsoft Word ini. Nah, kalau kita sudah selesai mengerjakan proyek atau mungkin istirahat sejenak, bisa di close dulu, di save, dan nanti kita bisa buka kembali. Nah, selanjutnya di bawah sini ada ribbon ya, ribbon, bukan tribun tapi ribbon. Yang dimana ribbon ini merupakan, bisa dibilang tools juga ya. Di sini banyak beberapa fitur untuk melakukan modifikasi dari teks yang akan kita garap nanti ya. Ada beberapa tab di sini ya. Ini namanya menu bar atau barisan menu, yang dimana setiap tabnya itu memiliki beberapa fitur-fitur tersendiri. Seperti di sini ada file, untuk file nanti akan muncul beberapa pilihan untuk menyimpan, save as, open, close, recent, new, dan sebagainya. Untuk home ya, ini yang pertama, home, tampilan utamanya seperti ini ya, bisa mengedit font, mengatur-atur dan bla bla bla. Nah, sini ada insert itu untuk memasukkan beberapa fitur yang lain dari luar, picture, table, clip art, shape, dan seterusnya. Oke, next di sini ada page layout. Untuk page layout itu lebih pengaturan halaman. Reference, di sini ada beberapa fitur editing yang lain ya. Ada ngedit, edit table of content, membuat daftar isi dan seterusnya. Mailing, review, dan view. Nanti mungkin akan kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya di bawah ribbon di sini ada ruler. Ruler itu ya penggaris ya, sesuai dengan namanya ya. Apa sih fungsi penggaris itu? Nanti ada lain untuk mengukur. Nah, di sini ada beberapa garis-garis ya, sama kayak penggaris. Kita bisa menentukan ukuran tepi sisinya berapa, align, left, top, bottom. Kita bisa lebih mudah mengukurnya. Untuk rollernya ada yang disimpan di atas, yang
pasang secara horizontal dan juga ada yang vertikal di sini, ruler. Tapi untuk yang di sebelah kanan ini bukan ruler ya, ini lebih ke scroll untuk melihat tampilan ke atas ke bawah. Nah, oke, sekarang di tengahnya di sini ada sebuah lembar putih atau istilahnya worksheet, lembar kerja lah, worksheet. Jadi kalau kita menulis biasanya kan di kertas nih. Nah, ini ibaratkan kertas yang akan kita gunakan untuk menulis nanti. Oke, selanjutnya di sini ada yang berkedip-kedip ya. Nah, kelihatan garis hitam kedip-kedip. Ini maksudnya adalah kursor. Jadi fungsinya itu adalah sebagai tanda atau penempatan kita mengetik, posisi kita mengetik di mana. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bawah. Tengok bagian bawah, senggol dong. Oke, di sini ada page. Ya, untuk page ini kita bisa melihat layar yang ada di depan kita ini merupakan halaman keberapa dari jumlah berapa halaman. Halaman kesekian dari sekian halaman. Oke, selanjutnya di sini ada words. Words itu jumlah kata. Jadi ketika kita mengetik, secara otomatis aplikasi Microsoft Word ini akan menghitung jumlah kata yang terdapat pada lembar kerja kita. Contoh. Nah, di sini ada 3 kata. Nah, sesuai di sini. Words-nya ada 3. Oke, 1, 2, dan 3. Di sini ada English US, ini lebih ke grammar ya. Jadi yang kita ketikkan ini apakah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau seandainya pakai English, kalau kita mengetik sebuah kata yang mendekati kata Inggris, nanti secara otomatis akan berubah itu. Oke, selanjutnya di sini ada page view. Nah, fungsinya untuk merubah, mengotak-atik tampilan dari Microsoft Word ini. Yang pertama ini print layout. Nah, tampilannya ya seperti ini, print layout. Yang kedua ini full screen reading. Jadi sama halnya ketika kita membaca sebuah buku, nanti si halamannya akan terbagi menjadi 2. Oke, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Berhubung ini hanya satu halaman, jadi yang muncul hanya satu bagian aja. Untuk kembali lagi kita tekan tombol ESC ya, ESC. Oke, selanjutnya ada web layout. Ini untuk merubah tampilannya menjadi tampilan di halaman web. Nanti akan tampil lebih lebar. Nah, seperti ini. Sekarang di sini ada tombol outline. Nanti tampilannya seperti ini. Untuk merubah-rubah tampilannya, ya. Kalau draft nanti akan seperti ini. Oke, di sampingnya di sini ada zoom level. Jadi ini merupakan sebuah level atau tingkatan persentase dari zoomnya ya. Untuk mengurangi, di sini ada tombol negatif, klik aja, nanti akan berkurang. Kalau ingin diperbesar lagi, tekan tombol plus, nanti akan bertambah sedikit demi sedikit ya. Setiap diklik ini akan bertambah 10%. Klik, nah, dikurangi, berkurang 10% lagi. Bisa juga kita di drag aja nih yang arah panah, klik, tahan, kita geser seperti itu. Atau bisa juga kita menggunakan tombol Ctrl, kita tahan,
Kemudian kita geser, bukan geser juga sih, ini scrollnya kita mainkan. Kalau ke depan ini untuk meng-zoom scroll depan, zoom scroll belakang kita bisa memperjauh lagi, menjauhkan dan mendekatkan. Oke. Yup, segitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tadi kalian sudah menyimak apa saja yang ada dalam sebuah aplikasi Microsoft Word. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.